Film kali ini berjudul Red Sparrow yang rilis pada tahun 2018. Mengisahkan tentang kehidupan seorang balerina yang beralih profesi sebagai agen rahasia Rusia, namun dia diam-diam bekerja untuk Amerika. Kehidupan seorang balerina di film ini sangat tragis, dan berikut adalah kisahnya. Di awal film memperlihatkan seorang wanita bernama Dominika yang terlihat sangat menyayangi ibunya dan tengah mengantarnya ke sebuah rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan rutin karena penyakit yang dideritanya. Di waktu yang sama terlihat juga seorang pria yang tengah mendapat pesan khusus berupa kode rahasia yang menunjukkan pada suatu lokasi. Dan kini ia tengah bersiap untuk menuju tempat tersebut dengan berbekal sepucuk pistol. Pria misterius itu pun kini terlihat tengah berada di sebuah jalan dan menemui sosok pria lainnya yang tampaknya telah memberikan pesan rahasia ketika keduanya berpapasan di sana. Seolah ingin melindungi sosok misterius yang baru berpapasan dengannya itu, pria tersebut mulai menembakkan pistolnya tepat saat sebuah mobil polisi berada di dekatnya. Pria tersebut tampaknya hanya ingin mencuri perhatian dari polisi yang berpatroli di sana, agar sosok yang baru berpapasan dengannya itu bisa terhindar dari pemeriksaan polisi. Hingga pada akhirnya, aksi kejar-kejaran pun sempat terjadi, dan membuat pria tersebut memutuskan untuk menuju ke kedutaan Amerika untuk mendapat perlindungan di sana. Setibanya di rumah, Dominika langsung meninggalkan ibunya ketika seorang perawat yang bertugas menjaganya telah datang. Tujuan Dominika kali ini adalah ke sebuah teater pertunjukan, di mana ia bekerja sebagai seorang penari balet. Setelah ia selesai berias dan siap menuju ke area panggung, datang pamannya yang bernama Ivan sambil memperkenalkan Ustinov yang disebutnya sebagai salah satu teman baiknya dan juga sama-sama pecinta seni. Pertunjukan pun dimulai. Beberapa balerina kecil mulai membuka pertunjukan tersebut dan semakin riuh tepuk tangan terdengar ketika Dominika mulai masuk ke panggung. Dari sini terlihat jelas bahwa Dominika merupakan seorang balerina yang sangat dikagumi dengan bakat menari baletnya yang luar biasa. Namun sayangnya karir yang telah diraihnya saat itu harus sirna seketika. Ketika pasangan baletnya tak sengaja menginjak kaki Dominika dan membuatnya terjatuh, sehingga kaki Dominika pun patah di pertunjukan tersebut. Dia pun dibawa ke rumah sakit saat itu juga. Kembali ke pria tadi, ia diketahui bernama Nate dan merupakan seorang agen rahasia Amerika. Aksinya menembak tadi diakuinya untuk mencuri perhatian polisi agar sosok yang baru berpapasan dengannya itu tidak mendapat pemeriksaan dari patroli polisi. Namun rekan kerjanya justru mengatakan bahwa mobil polisi semalam hanya bertugas sebagai patrol jalanan biasa. Dan aksi yang dilakukan Nate itu tampaknya telah membuat pihak kepolisian Rusia kini melakukan pengejaran pada sosok pria misterius yang dijuluki sebagai Marble. Di tempat lain terlihat Ivan yang menemui panggilan atasannya untuk membahas soal kejadian semalam, dan benar saja, mereka kini malah mempertanyakan siapa sosok yang seolah telah dilindungi oleh Nate, hingga membuat pihak Rusia kini melakukan perburuan pada sosok tersebut. Singkat cerita, Dominika yang sempat menjalani operasi karena patah tulang di kakinya, kini mulai meratapi nasibnya yang sudah tidak lagi bisa menjadi seorang balerina. Diperparah lagi dengan Ivan yang sempat mengungkapkan fakta di balik insiden di panggung tempo hari, yang sebenarnya telah direncanakan sebelumnya oleh balerina saingannya yang bernama Sonya. Sontak saja, Dominika pun langsung terbakar emosinya hingga mendatangi teater untuk menghabisi Sonya dan penari pria yang telah mematahkan kakinya tempo hari. Dan di sini ketika Sonya dan pria tersebut lagi enak-enaknya bercocok tanam, di saat itulah mereka dihabisi dengan begitu sadis oleh Dominika. Dominika sangat geram sekali melihat mereka berdua. Nah, ketika sampai di rumah, Dominika mendapati ibunya tengah terduduk di lantai sendirian tanpa adanya perawat yang biasa datang ke sana. Itu semua terjadi karena teater yang dulu menjadi tempat Dominika bekerja sudah tidak lagi memberikan biaya hidup, termasuk biaya untuk perawat yang mengasuh ibunya. Dominika yang sempat teringat soal pekerjaan yang ditawarkan Ivan kini memutuskan untuk menemuinya. Pamannya itu memberitahu bahwa pihak pertahanan Rusia tengah menginginkan banyak informasi dari Ustinov dan tugas Dominika hanyalah mendekati pria tersebut untuk mendapat kepercayaannya, lalu mengorek semua informasi yang dibutuhkan Rusia. Meski sempat menolaknya, namun Dominika yang teringat kondisi ibunya pun pada akhirnya menerima tugas tersebut. Semua kebutuhan untuk aksi malam itu telah dipersiapkan, dan kini Dominika mulai beraksi dengan memikat Ustinov hingga keduanya pun berada di kamar hotel yang telah dipesan khusus oleh Ivan.
Ustinov yang sudah tidak kuat menahan nafsunya langsung menikmati kemolekan tubuh Dominika. Namun tak berlangsung lama, tiba-tiba muncul sosok misterius yang langsung menjerat leher Ustinov hingga ia pun mati di sana. Sosok misterius berhelm itu pun langsung membawa kabur Dominika untuk menuju ke sebuah tempat di mana Ivan telah menunggunya. Dominika yang baru mendapat pelecehan sekaligus melihat langsung pembunuhan di depannya kini tampak sangat syok. Namun dalam kondisi tersebut Ivan kembali menawari pekerjaan untuknya setelah menilai bahwa keponakannya itu berpotensi untuk menjadi agen rahasia Rusia yang biasa disebut sebagai Sparrow. Alhasil Dominika pun dengan berat hati menyetujui ajakan Ivan, meski sebetulnya keputusan tersebut juga sempat ditolak oleh ibunya. Dari sini juga diketahui bahwa sedari kecil, ibunya selalu berusaha menghindari Ivan dan menyembunyikan Dominika dari pamannya itu karena suatu alasan. Kemudian tibalah Dominika di sebuah tempat yang dikenal sebagai sekolah khusus mata-mata Rusia. Di sana ia disambut oleh seorang wanita yang memperkenalkan dirinya sebagai matron. Wanita tua itu juga langsung menyampaikan nama baru untuk Dominika dengan nama Katya, selama menjalani pelatihan menjadi Sparrow atau mata-mata Rusia. Wanita itu juga turut mengaku kagum karena Dominika adalah satu-satunya siswa yang datang bukan dari kemiliteran, yang artinya ia harus mau bekerja keras agar bisa lulus di sana. Matron juga sempat mempertanyakan keputusan Ivan yang bisa-bisanya merekomendasikan seorang mantan balerina untuk mengikuti akademi mata-mata di tempat tersebut. Dalam sebuah kelas, Matron menjelaskan tentang perang dingin yang saat ini sedang terjadi di beberapa negara dan para siswalah yang nantinya akan bertugas dalam melakukan penyelidikan serta pendekatan terhadap semua pihak yang dianggap sebagai ancaman untuk Rusia. Wanita tua itu juga mulai mengajarkan apa yang disebutnya sebagai manipulasi psikologis dengan memerintahkan Katya dan Victor agar maju di depan kelas untuk melakukan hubungan intim di hadapan semua siswa lainnya. Ia berdalih bahwa tubuh semua orang adalah milik negara yang bisa diambil alih dan diperintahkan oleh negara secara penuh. Di sini tujuannya adalah agar mereka dapat belajar cara memanipulasi psikologis lawan dengan menggunakan tubuh mereka. Nah, dengan begitu mereka secara tidak langsung dapat mengorek informasi dari orang tersebut. Hal yang hampir sama juga terjadi pada siswa perempuan lainnya yang diperintahkan matron untuk melakukan oral dengan seorang narapidana di depan kelas. Termasuk juga ketika mereka ditugaskan untuk menyambut para senior yang telah kembali setelah menjalankan tugasnya. Mereka disuruh untuk melayani para senior tersebut. Di sekolah mata-mata ini, Dominika menganggap kalau tempat ini adalah sekolahnya pelacur, dan dia sangat benci jika ada pria asing menikmati tubuhnya. Sementara itu di tempat lain, Nate yang juga dipulangkan ke Amerika sempat akan dibebas tugaskan. Namun agen rahasia itu memaksa untuk tetap bisa kembali ke Rusia dengan berdalih bahwa Marble bukanlah sosok yang mudah percaya pada agen baru, dan sampai saat ini hanya bisa dekat dengannya saja. Dalam sebuah pertemuan, Nate juga sempat mengaku bahwa dirinya seperti tengah dalam intaian pihak Rusia dan atas dasar itulah kini ia ditugaskan ke Budapest. Dominika yang hanya berlatar belakang seorang mantan balerina pada akhirnya mampu menjalani semua pelatihan dengan sangat baik, walaupun dia sangat membenci semua latihan di sana. Bahkan seorang jenderal yang sempat mengaguminya ketika menjadi balerina tempo lalu kini memilihnya untuk menjalankan tugas mendekati Nate. Ivan juga sempat menjelaskan tentang sosok agen rahasia Amerika yang harus didekati Dominika. Pria itu juga menyerahkan paspor dengan identitas baru untuk keponakannya itu dengan nama Katerina Zubkova dalam tugas kali ini. Nah, tibalah kini Dominika di Budapest dan kini tinggal di sebuah apartemen bersama dengan agen rahasia perempuan lainnya bernama Marta. Dan mereka kini berada di bawah arahan anak buah Ivan bernama Volontov. Pertemuan dengan Nate pun akhirnya terjadi ketika Dominika menarik perhatian agen rahasia Amerika itu dengan kemolekan tubuhnya di kolam renang. Namun sayangnya, Nate malah lebih dulu mengetahui info tentang Katerina yang diketahui memiliki nama asli Dominika, dan ia merupakan agen rahasia perempuan dari Rusia yang memang ditugaskan untuk mengikutinya. Sejak menjadi Sparrow, Dominika memang selalu mencoba untuk mencari celah untuk bisa membalas Ivan karena dianggap telah menjerumuskannya ke dalam masalah hidupnya saat ini. Dan yang dilakukannya sekarang semata-mata hanya untuk bisa memberikan hidup layak untuk ibunya.
Mantan balerina itu juga tampaknya lebih suka membelot dan kerap bergerak sendiri tanpa mau melaporkan apa saja informasi yang telah didapatnya. Hingga sempat suatu ketika Dominika diancam oleh anak buah Ivan, yaitu Volantov tadi karena sikap yang membangkang. Hingga di suatu malam, Dominika dikejutkan dengan tubuh Marta yang telah meninggoy di kamar mandi apartemennya. Agen rahasia perempuan itu baru saja dibunuh oleh Matorin, yang merupakan sosok pria penolong Dominika ketika dilecehkan Ustinov tempo lalu. Alasannya, karena Marta dianggap telah gagal menjalankan tugasnya untuk mendapatkan Swan, yaitu data penting tentang sistem pertahanan satelit yang diketahui akan dijual oleh seorang senator Amerika kepada Stephanie. Singkat cerita, hubungan Dominika dan Nate pun semakin dekat. Mantan balerina itu juga telah mengungkapkan perjalanan hidupnya hingga akhirnya dijerumuskan oleh pamannya sendiri untuk menjadi mata-mata Rusia. Hal yang sama juga dikatakan Nate yang mengungkap jati dirinya, serta tugasnya selama ini dengan Marble, termasuk menawarkan kesepakatan pada Dominika untuk bekerja sama dengannya. Nate yang sempat mendengar cerita tentang Ivan juga turut menyampaikan rasa simpatinya dan berusaha untuk bisa memberikan perlindungan pada Dominika jika terjadi sesuatu yang mengancam dirinya. Dengan semua percakapan itu, Dominika yang merasa bahwa Nate benar-benar tulus ingin membantunya kini menyetujui ajakan bekerja sama darinya. Dan kini interview dilakukan pada Dominika di hadapan Nate dan rekannya. Dalam kesempatan tersebut, mantan balerina itu menjanjikan akan memberi informasi berharga yang dibutuhkan Amerika menyangkut rencana senator Amerika yang akan menjual informasi tentang sistem pertahanan satelit ke Rusia. Dan persetujuan pun dilakukan dengan uang transfer sebesar $30.000 ke rekening baru Dominika di Vienna. Di London, Stephanie yang tidak tahu bahwa Marta telah meninggoy kini bertemu dengan Dominika yang mengaku sebagai utusan Marta dan transaksi pun dilakukan. Nah, jadi sebenarnya Marta yang udah dibunuh oleh Motorin adalah agen mata-mata yang sebelumnya ditunjuk Rusia untuk menemui Stephanie. Karena nggak becus, dia pun dibunuh begitu saja dan diganti oleh Dominika. Di sini Dominika menjanjikan akan mentransfer uang sebesar $250 ke senator itu jika transaksi telah dilakukan. Nah, ketika disk yang berisi data-data penting itu telah ditukar dan transaksi juga telah dilakukan, senator itu pun keluar dengan membawa tas berisi uang. Nah, ketika akan pergi, dia mendapati beberapa agen yang berniat menangkap dirinya karena telah ketahuan berkhianat kepada Amerika. Dan semua informasi itu didapat oleh Dominika yang telah membocorkannya kepada pihak Amerika. Karena panik, senator itu pun matoy tertabrak truk saat ingin kabur. Diperparah lagi dengan Ivan yang sepertinya sudah mengetahui rencana Dominika yang telah berpihak pada Amerika, hingga akhirnya mengutus keponakannya itu untuk segera terbang menemuinya di Amsterdam. Di sebuah markas yang berlokasi di Amsterdam, Dominika diinterogasi dan harus menjalani penyiksaan luar biasa. Hingga ia pun memohon pada Ivan agar bisa dipulangkan karena mengaku tidak terlibat sama sekali dengan aksi di London sebelumnya. Alhasil, Dominika pun dipulangkan ke rumahnya dan bisa kembali bertemu dengan ibunya. Namun ternyata ada maksud di balik keputusan tersebut karena Ivan dan Direktur Zakharov telah merencanakan agar mantan balerina itu bisa kembali menemui Nate dengan terus berada di bawah pengawasan Rusia. Ternyata prediksi Ivan dan sang jenderal tidak meleset karena Dominika terbukti kembali menemui Nate. Hingga kemudian mantan balerina itu kembali dikejutkan oleh kedatangan Matorin yang kini terlihat tengah menginterogasi Nate. Dominika yang sempat berpura-pura ikut menyiksa Nate pada akhirnya berhasil membunuh Matorin bersama dengan agen rahasia Amerika itu. Meski pada akhirnya ia dan Nate harus mendapatkan beberapa luka saat perkelahian itu terjadi hingga memaksanya harus dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Dominika yang mulai tersadar kini dikejutkan dengan kedatangan Jenderal Vladimir yang mengaku sebagai mata-mata yang selama ini telah dicarinya. Vladimir ini menjadi jenderal di Rusia namun bekerja untuk Amerika dan kerap dijuluki sebagai Marble oleh Nate. Di sana sang jenderal juga menyerahkan keputusan sepenuhnya pada Dominika untuk segera mengungkapkan jati diri aslinya bahwa mata-mata yang selama ini dicari Rusia adalah dirinya sendiri yaitu Vladimir. Jika Dominika mengungkap bahwa Vladimir adalah mata-mata yang bekerja untuk Amerika, Dominika bisa saja dianggap sebagai seorang pahlawan dan mendapat bintang penghargaan sekaligus mendapat jabatan tinggi di kemiliteran Rusia. Meski pada akhirnya Jenderal Vladimir sendiri dipastikan bakal mendapat hukuman berat
atas aksi pengkhianatannya kepada Rusia. Dan di sini Vladimir berniat untuk menyelamatkan hidup Dominika dengan mengorbankan dirinya sendiri. Kemudian mantan balerina itu pun memberanikan diri untuk menghubungi Zakharov dengan mengatakan bahwa ia ingin menukar dirinya dengan mata-mata yang saat ini ditahan oleh pihak Rusia. Dan barulah ia berjanji akan mengungkap sosok Marble yang selama ini telah dicari oleh Rusia. Malam pertukaran pun dilakukan di sebuah bandara. Nate yang awalnya sempat menyayangkan keputusan Dominika karena telah menyerahkan diri pada Rusia, justru mendapati fakta sebaliknya. Sebab sosok yang akan ditukar dengan Dominika bukanlah Marble atau Jenderal Vladimir, melainkan malah Ivan, yaitu pamannya sendiri. Dari sinilah terungkap bahwa selama ini Dominika secara berkala telah menyusun rencananya secara diam-diam untuk membalas dendam pada Ivan. Mulai dari membuka rekening di Bank Vienna atas nama pamannya, lalu meminta pihak Amerika untuk mentransfer $250.000 ke rekening tersebut. Menukar disk yang didapatnya dari senator Amerika yang ternyata berisi data palsu, hingga beberapa temuan sidik jari Nate di tempat tinggalnya yang seolah menandakan bahwa pria itu memang bekerja untuk Amerika. Sedangkan Jenderal Vladimir sendiri masih tetap menjadi seorang Marble dan tidak diungkapkan jati dirinya oleh Dominika. Sebab ia menganggap bahwa sosok pria tua itu tidak terlalu berpengaruh dalam hidupnya, bahkan telah berjasa karena secara tidak langsung telah mendamaikan kedua negara besar itu. Penderitaan Ivan juga tak sampai di situ saja. Tepat saat ia berjalan menuju arah Nate, tiba-tiba saja sebuah peluru dari sniper misterius melesat menembus kepalanya, hingga membuat pria itu pun matoi seketika. Ivan yang menjerumuskan keponakannya sendiri akhirnya mendapatkan pembalasan yang sangat tragis. Dominika benar-benar sangat jago dalam memanipulasi keadaan. Nah, di akhir film, diperlihatkan Dominika yang tengah mendapat penghargaan di depan para petinggi militer Rusia dan diangkat menjadi bagian dari kesatuan militer Rusia. Ia juga sempat mendapat telepon tanpa suara yang tampaknya itu berasal dari Nate, sosok pria Amerika yang telah mencuri hatinya. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy. Aksi Dominika untuk membalas aksi bejat pamannya ternyata tidak sia-sia. Di samping misinya menjadi mata-mata Rusia, dia juga bekerja sama dengan agen rahasia Amerika untuk melancarkan rencana balas dendamnya. Ivan berhasil dijebak oleh Dominika dan kini Dominika diangkat oleh Rusia sebagai anggota kesatuannya. Namun di samping itu Dominika juga bekerja untuk Amerika dan menjadi mata-mata untuk Amerika sama seperti Vladimir atau si Marble. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.